来吧，都抬起头。不死鬼，他们是我血溪宗4大阵风之灵。Melanjutkan 52 episode dari cerita Yin Yan Yong Heng season 1 sebelumnya, kali ini kita akan lanjut ke season kedua yang pastinya nggak kalah keren. Kali ini Bai Xiaochun yang menyamar menjadi Ye Zhang masih berada di sekte aliran darah. Cerita akan terus berlanjut hingga nanti totalnya nyampe 56 episode. Banyak banget kan ya, bakalan tembus tahun nih kalau tayangnya 1 episode per minggu. Nah, info menarik nih, sampai episode 47 season 1 kemarin, wujud Xiaochun masih digambarkan seperti anak-anak. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya waktu itu Xiaochun udah sampai di umur 29 tahun? Jujur kita nggak bisa konfirmasi dengan pasti karena belum sempat baca full novelnya. Info tadi kita ambil dari situs fandom Yin Yan Yong Heng ya. Juga buat tambahan, waktu Xiaochun pertama kali masuk ke sekte aliran roh, dia udah nyentuh umur 15 tahun. Lalu waktu memperebutkan nadi bumi di jurang pedang yang jatuh, umurnya udah sampai 25 tahun. Ternyata lama banget ya, tapi nggak kerasa karena dibahas ngebut banget sama studionya. Kalian masih ingat kan sama alur ceritanya? Jadi singkatnya gini nih, ada seorang remaja bernama Bai Xiaochun yang dibawa oleh salah satu master puncak sekte aliran roh untuk belajar di sana. Dia berlatih terus hingga mencapai basis kultivasi pembangunan pondasi. Xiaochun merasa kalau kehidupannya mulai membosankan hingga dia bertemu dengan seorang jenior gemuk yang ternyata merupakan murid rahasia dari sekte aliran darah. Si gemuk itu juga menceritakan soal warisan keabadian yang ada di Istana Darah. Singkat cerita, melalui kebetulan yang memang mungkin diharapkan Xiaochun pergi meninggalkan rumahnya menuju sekte aliran darah. Dia menggunakan identitas Ye Zhang dengan bantuan sebuah topeng misterius. Tapi yang menyulitkan adalah Ye Zhang yang dikenal orang-orang hanyalah murid cupu dengan kultivasi pengumpulan Qi. Jadi Xiaochun yang mulai episode berapa itu lupa kita panggil Ye Zhang untuk menghindari bentrok, soalnya kadang ada scene di sekte aliran roh. Nah, Ye Zhang berusaha berpura-pura sambil mengikuti latihan bersama murid-murid cupu tapi sok-sokan lainnya. Awalnya Ye Zhang berniat untuk merahasiakan bakat dan keberuntungannya yang besar dari orang-orang, tapi dia terus saja membuat banyak kejutan hingga ketiga tetua puncak sekte aliran darah sampai berebut ingin menjadikannya seorang murid. Pilihan terakhir Ye Zhang jatuh kepada seorang wanita cantik yang menjadi tetua agung dari puncak tengah. Untuk bisa membuka istana darah dan mendapatkan warisan keabadian dibutuhkan esensi darah dalam jumlah yang berlimpah. Jadi selama menunggu sekaligus juga ada ujian putra darah yang akan dibuka dalam sebulan lagi, Ye Zhang terus berlatih hingga menjadi semakin kuat. Orang-orang mulai memanggilnya Iblis Ye. Dia juga berhasil secara tidak sengaja menaklukkan hati Jungwan dan menuai pujian dari berbagai pihak. Sayangnya kehidupan Ye Zhang di sekte aliran darah tampaknya tidak bisa tenang-tenang saja, walaupun pada akhirnya pemuda itu berhasil memunikan sebuah pil level 5. Tapi leluhur Song tiba-tiba datang membawa kabar kalau sekte mereka akan mengibarkan bendera perang melawan sekte aliran roh. Nah, pikiran udah fresh lagi nih setelah ngeliat rekap singkat barusan. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita berpindah menuju alur cerita di season 2 kali ini. Tetua Agung Puncak Tengah Song Juan berkata kalau dia akan pergi mengasingkan diri dan berlatih untuk mempersiapkan ujian pura darah. 3 hari kemudian sekte aliran darah melaksanakan upacara pemanggilan tulang keabadian. Dikatakan kalau ritual ini merupakan salah satu kartu andalan sekte untuk menghadapi perang sebentar lagi. Dari
langit tiba-tiba muncul sebuah bangunan yang terlihat seperti gerbang. Bangunan-bangunan besar itu menampakkan pondasi mereka tepat di atas kepulan awan tebal. Selanjutnya Haiyan meminta 9 murid berbakat untuk naik dan berkultivasi di atas altar darah. Tentu saja di antara murid-murid yang berbakat tadi, nama Ye Zhang juga akan diucapkan. Setelah ke-9 murid berkumpul, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu memanggil roh perwakilan dari keempat puncak. 来吧，都抬起头。不死后，自行 Roh pertama yang muncul memiliki wujud kerangka raksasa yang disebut tulang keabadian. Kalau diperhatiin, mirip Susanoo Clan Uchiha di anime Naruto itu ya. Nah, tulang keabadian ini memiliki energi petir dan kematian yang mewakili puncak mayat. 无名风，千面魔。 Asap hitam yang baru saja kita lihat ini merupakan bagian dari iblis berwajah 1000 puncak tanpa nama. Tubuhnya diciptakan dari energi iblis yang terus berubah-ubah. 中锋，血足剑。 Perwakilan puncak tengah adalah pedang darah yang dapat memancarkan roh jahat tanpa batas. Ternyata roh ini merupakan pemimpin dari keempat roh puncak di sekte aliran darah. 他们是我血溪宗4大正风之灵：少泽风、图腾部。 Keempat adalah roh totem yang berisi roh jahat misterius dari puncak Zaoze. Dan yang akan muncul terakhir dari tengah altar adalah sebuah perwujudan raksasa yang disebut boneka sungai darah malam. Keseluruhan roh yang kita lihat berada pada ranah kelahiran jiwa. Nah, buat yang bingung, ini urutan singkat kultivasi di cerita Yin Yan Yongheng ya. Dari yang paling bawah ke atas ada ranah pengumpulan ki, pembangunan pondasi, formasi inti, setengah dewa tahap awal, kelahiran jiwa, dewa, dan terakhir setengah dewa. Masih ada urutan lain yang lebih tinggi, tapi nanti kita bahas di video khusus deh. Lanjut ke cerita utama. Setelah kemunculan boneka sungai darah tadi malam, tiba-tiba Ye Zhang dibawa menuju alam ilusi. Dia bertemu dengan bayangannya sendiri dan dipaksa bertarung serius. Tampaknya, ke-8 murid lain juga sama-sama melewati dimensi tersebut. Keberhasilan Ye Zhang kemudian disusul oleh Xiaomei, Song Qiu, Qiao Shan, dan murid-murid lainnya. Ini semua merupakan kualifikasi untuk menentukan apakah mereka pantas menerima tugas selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk memurnikan esensi darah dan menciptakan segel mata darah. Esensi darah yang dimaksud merupakan embun berwarna merah yang mengepul-ngepul ini. Tanpa menunggu lama, para murid langsung melakukan tugasnya masing-masing. Nah, murid pertama yang berhasil memurnikan esensi darah adalah Xiaomei. BTW, kalau menggunakan penglihatan Ye Zhang, kita bisa mengetahui kalau sebenarnya bola darah yang dibuat oleh murid lain sama sekali tidak murni. Alias, mereka sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap esensi darah demi kepentingan masing-masing. Setelah mengetahui hal tersebut, Ye Zhang pun tak mau kalah dan langsung berniat membabat habis semua esensi darah yang ada. Singkat cerita, Ye Zhang berhasil mendominasi pengaruh di altar dan memurnikan 90% dari esensi darah yang dia serap. Tapi pemuda itu malah menyerap semua bola darah tadi sendirian. Tulang keabadian mulai bereaksi seakan sedang marah. Han Yan mengingatkan kalau upacara ini harus bisa diselesaikan sebelum malam hari atau akan ada resiko yang tidak mungkin bisa ditanggung siapapun. Tapi tentu saja Ye Zhang tidak terlalu peduli. Berkat esensi darah yang tadi dia gunakan kali ini, pemuda ini berhasil menguasai teknik pengendalian iblis totem buas tingkat 5. 第五宗门馆，邪城。 Terlalu
Waktu asyik memurnikan esensi darah membuat Ye Zhang tidak sadar kalau cahaya matahari sudah semakin meredup. Dia tidak bisa membiarkan tulang keabadian menjadi senjata mengerikan yang mampu membunuh banyak murid sekte aliran roh. Jadi dia pun menyelipkan darah abadinya di dalam bola darah yang dimurnikan. Siapa yang menyangka kalau Ye Zhang memang berhasil menyusupkan darah abadinya ke dalam tulang keabadian. Tinggal tunggu waktunya nanti sampai dia bisa mengendalikan keseluruhan tubuh dari senjata kuno tersebut. Tiba-tiba sebuah portal terbuka di atas langit dan secara ajaib pula tubuh Ye Zhang mendadak ditransfer ke sana. Dia mendengar suara pria yang aneh terus-terusan memanggil dirinya untuk datang dan bertemu. Ternyata yang melihat penglihatan barusan hanyalah Ye Zhang sendiri, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sebab sebentar lagi masih ada ujian putra darah. Cuma yang agak mengejutkan adalah tiba-tiba Song Qiu datang sendiri dan mengajak Ye Zhang pergi ke aula keluarganya. Maksud pemanggilan Ye Zhang ke aula ini adalah untuk membahas rencana mengenai ujian putra darah. Singkatnya, ada 3 putaran ujian yang harus diikuti oleh calon putra darah dan masing-masing pengawalnya. Pertama adalah mendapat pengakuan dari leluhur darah. Kedua, saling bertarung untuk memperebutkan sesuatu. Dan ketiga adalah perang besar membantu calon putra darah sekutu untuk memasuki inti leluhur dan mendapatkan kristal darah, sekaligus menghalangi calon putra darah musuh untuk melakukan hal yang serupa. Kebetulan pula di saat yang bersamaan Xiaomei juga sedang mengumpulkan penjaganya untuk saling berdiskusi. Dia juga terlihat sedang bertarung melawan calon pengawal baru yang bernama Jiali, seorang kultivator ranah pembangunan pondasi yang OTW ke tahap akhir. Selain Jiali yang dari BTTH masuk ke Yinyan Yongheng ini, masih ada Hongwu dan Yunsan. Kedua orang ini sudah sampai ke ranah tahap akhir. Tapi yang paling kuat dan harus diawasi adalah Xiaoqing yang sudah sampai ke ranah tahap penyempurnaan. Xiaoqing ini adalah mantan anak buah dari leluhur Wuji. Dia sudah berlatih selama 100 tahun di ranah pembangunan pondasi, tapi nggak pernah mau naik ke ranah formasi inti. Kemungkinan dia sengaja berpura-pura lemah agar bisa membantu mengawal Xiaomei. Kehebatan Xiaoqing membuat banyak orang yang menjadi musuhnya menjadi gelagapan. Hal ini juga terjadi pada pengawal keluarga Song yang dipimpin oleh Song Zhen. Dia berniat menjadikan Ye Zhang sebagai tumbal garda depan dan menghalangi pergerakan Xiaoqing. Tapi Ye Zhang yang cerdas berhasil membalikkan situasi dengan merendahkan diri. Kemudian kita berpindah keluar aula keluarga Song. Beberapa jam kemudian terlihat masih ada Ye Zhang yang berlatih sendirian. Kali ini pemuda itu sudah benar-benar berhasil menguasai teknik 6 iblis totem buas. Namun sebelum sempat mempraktekannya dalam pertarungan, muncul sang wanita mempesona Jungwan yang sudah tak sabar menemui pujaan hatinya. Tapi entah si Ye Zhang ini terlalu polos atau sengaja main-main, dia sengaja menjawab kerisauan Jungwan dengan gaya yang benar-benar mulus. Hati Jungwan sampai luluh hingga dia berjanji kalau memang berhasil naik menjadi putra darah, dia akan menjadikan Ye Zhang sebagai tetua agung agar posisi mereka sama-sama tinggi. Kemudian hubungan di antara keduanya bisa menjadi lebih dekat lagi. Aduh, Lord Pak Boy kita nambah lagi guys. Masalahnya, Ye Zhang ini benar-benar nggak bisa baca kondisi. Kalimat Jungwan udah bisa disebut sebagai penyitaan cinta, tapi Ye Zhang malah balas dengan kalimat bulannya dengan cantik malam ini. Buat yang nggak tahu guys, ini tuh ungkapan yang sama dengan nembak gitu. Malah bisa dikatakan kalau secara tidak langsung mereka berdua ini sudah bertunangan. Aduh Ye Zhang dapat calon bini tapi nggak sadar sama sekali. Udah deh, daripada baper liatin wajah Jungwan yang cantik banget, kita langsung pindah ke esokan harinya di mana ujian putra darah akan benar-benar dimulai. Para
Pengawal kelihatannya sudah bersiap di posisi masing-masing, tapi pihak Jungwan kok malah masih kurang satu. Lah Ye Zhang kemana coba, apa jangan-jangan ketiduran? 叶桑，他穿的是血色战袍。 Ini dia harapan terakhir sekaligus tombak paling tajam yang dimiliki Jungwan dalam ujian kali ini. Dan karena semua orang yang akan berpartisipasi sudah lengkap, langsung saja kita memulai ujian darah di puncak tengah kali ini. Tiba-tiba dari tengah altar terbuka sebuah celah raksasa yang menghubungkan sekte aliran darah menuju alam darah tak berujung. Dikatakan kalau ada sangat banyak binatang darah yang berkeliaran di dalam sana. Tapi tampaknya peringatan ini tidak cukup untuk membuat para pengawal setia dari masing-masing calon putra darah ketakutan. Untuk memasuki alam darah tak berujung, setiap murid harus melewati jalur dari gelembung-gelembung darah. Tiba-tiba gelembung darah melakukan penolakan terhadap murid yang akan masuk juga. Lebih anehnya lagi, gelembung tadi berebut untuk menyerap tubuh Ye Zhang. Inilah dia alam darah tak berujung. Tepat di cakrawala yang berada di depan sana terdapat pilar cahaya. Ngomong-ngomong, ancaman pertama Ye Zhang kali ini adalah Jiali. Sosok yang dijuluki sebagai bocah pemberani itu juga sudah turun di alam darah tak berujung. Kedatangan Jiali langsung disambut oleh banyak binatang darah yang super gila kuatnya. Pokoknya nggak mungkin bisa dihadapi oleh seorang kultivator menengah sendirian. Jiali menjadi sangat yakin kalau pengawal Jungwan pasti sudah mampu karena dimakan oleh binatang darah ini. Tapi Ye Zhang ternyata sejauh ini malah nyantai-nyantai aja. Gak ada sama sekali musuh yang berani menyerangnya. Binatang darah yang katanya bejibun juga nggak mampir sedikit pun. Bahkan tanaman di alam darah tak berujung ini juga membuat Ye Zhang dengan hormat. Tapi pemuda itu membuat kesalahan dengan secara tidak sengaja mematahkan sebuah ranting. Lokasi Ye Zhang langsung terdeteksi oleh Jiali yang berada tak jauh dari sana. Ye Zhang jadi kesal karena si Jiali ini terus-terusan menyerangnya dengan diam-diam. Ye Zhang pun menyumpahi Jiali kalau dia pantas untuk disambar petir. Lah, disambar beneran dong. Coba lagi ah. Beneran guys, petirnya nurut sesuai dengan ucapan Ye Zhang. Sayangnya Jiali ini terlalu bodoh untuk menilai situasi dan masih saja menantang Ye Zhang. Pemuda itu pun dengan bangga mengangkat pedang darahnya tinggi-tinggi dengan sebuah perintah sambar nih. Rahasia apa yang tersembunyi di balik alam darah yang jatuh? Semoga aja kita bisa dapat jawabannya segera ya. 贾烈，我劝你好自为之，莫要再与我白小成